Manusia takut menghadap Tuhan. Dalam keseharian hidup, kita selalu ingin serba mudah. Semua mau kita lakukan tanpa ada hambatan. Kita mau segala sesuatunya serba cepat, tanpa menunggu. Bahkan kita menggunakan berbagai upaya supaya kita tidak dipersulit. Kita menggunakan perantara dalam segala perkara. Padahal pemerintah saat ini sudah membuat semua prosedur dengan cara yang mudah dan cepat. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Kita seringkali ingin doa atau permintaan kita terkabul dengan cepat. Hal ini terjadi pada bangsa Israel. Mereka ketakutan menghadapi kedatangan Tuhan. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Mereka takut berhadapan dengan Allah, sehingga mereka menyuruh agar Musalah yang menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Allah. Kita pun sering bertindak demikian. Kita mengandalkan hamba Tuhan untuk menjadi penghubung atau perantara kita kepada Tuhan. Hal ini dapat membuat kita lebih percaya kepada hamba Tuhan daripada kepada Tuhan kita, karena kita tidak pernah bertemu atau kenal Tuhan kita secara pribadi. Hal ini sangatlah menyakiti Tuhan. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Musa mengatakan supaya mereka jangan takut, karena Tuhan mau supaya mereka tidak berbuat dosa lagi, karena takut atau tunduk kepada Tuhan. Kita takut menghadap Tuhan karena perbuatan dosa kita. Hal inilah yang menjadi penyebabnya, karena Allah itu kudus. Kita yang berdosa ini tidak akan bisa menghadap Tuhan kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita berusaha hidup kudus, supaya dapat berhadapan muka dengan Tuhan kita. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan jika kita tidak hidup kudus, tetapi hidup tetap dalam dosa. Mazmur 15 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tuhan Yesus telah mati menebus dosa kita. Dia sudah menjadi perantara antara manusia yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Hendaklah hidup kita berubah seturut kehendak-Nya, tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat itu, Roh Kudus akan memperbaharui hidup kita, sehingga kita pun bisa menjadi kudus dan dapat berkomunikasi langsung dengan Allah kita yang Maha Kudus. Amin. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati.